Selamat datang di obrolan kita kali ini. Senang rasanya bisa kembali menemani Anda. Iya, selalu menyenangkan bisa membedah sesuatu yang baru bareng-bareng. Betul. Dan hari ini kita punya satu topik yang rasanya sih Anda pasti udah sering banget mendengarnya. Tapi entah kenapa maknanya itu kayak menyusut gitu seiring berjalannya waktu. Menyusut, gimana maksudnya? Coba deh Anda ingat-ingat. Seberapa sering kita mendengar kata takwa itu diterjemahkan secara sangat sederhana sebagai takut. Frasa yang paling sering muncul kan biasanya takut kepada Tuhan, ya kan? Ah ya, itu terjemahan klasik yang emang paling sering kita dengar di mana-mana. Nah, terjemahan ini begitu sering diulang, diputar terus-menerus, sampai-sampai banyak dari kita tuh secara nggak sadar menganggap kalau relasi antara manusia dan Sang Pencipta itu semata-mata dibangun di atas fondasi ketakutan. Ketakutan yang mencekam gitu. Yang sangat tepat untuk kita pertanyakan hari ini. Mereduksi makna takwa menjadi sekedar rasa takut itu seringkali bikin kita kehilangan esensi pesannya. Pesan spiritualnya itu padahal kaya banget. Betul banget. Kalau kita pikirkan lagi ya, ketakutan itu kan sifatnya pasif. Ketakutan itu melumpuhkan, Anda diam, Anda bersembunyi. Sementara takwa, kalau kita bedah dari literatur aslinya, adalah sesuatu yang sangat dinamis. Konsep ini menuntut pergerakan dan kesadaran aktif. Oke, mari kita bedah ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan baru, yang suka mencari momen aha dari hal-hal yang tampaknya familiar, nah Anda ada di tempat yang pas. Di eksplorasi mendalam kali ini, kita akan membedah sumber teks dari dokumen salinan Holy Quran Full. Sumber yang sangat komprehensif. Makna takut dan berubah menjadi sebuah sistem nilai komprehensif. Nah, kalau kita mulai dari fondasi bahasanya dulu nih. Silahkan. Di dokumen ini disebutkan bahwa secara etimologis, kata takwa itu berasal dari akar kata Arab waka. Ejaannya wawu, kof, ya. Dan jujur, ini bagian yang lumayan mengejutkan buat saya. Mengejutkannya di bagian mana? Akar kata ini ternyata sama sekali nggak punya unsur makna ketakutan. Kata waka ini justru berarti memelihara, menjaga, atau membentengi diri. Betul sekali. Dan ini adalah titik awal yang krusial banget untuk Anda pahami. Ibarat membangun rumah, kalau kita salah memahami fondasinya, ya kita akan salah memahami seluruh bangunan konsepnya ke atas. Etimologi kata ini sebenarnya membawa kita pada sebuah pemahaman tentang tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang sadar ya. Tepat. Di masa lalu, para ahli bahasa itu sering mengaitkan akar kata ini dengan analogi yang menarik. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di jalan setapak yang penuh dengan duri-duri tajam. Oke, jalan penuh duri. Iya, Anda bayangkan Anda ada di situasi itu. Apa yang Anda lakukan? Anda pasti nggak akan lari ketakutan kan? Anda akan sangat berhati-hati. Anda mengangkat ujung pakaian Anda, mata Anda fokus menatap ke bawah, dan Anda memperhatikan setiap langkah agar kulit Anda tidak tertusuk. Wow, itu visual yang kuat sekali. Itulah esensi dari waka. Sebuah sikap mawas diri dan kehati-hatian tingkat tinggi. Bukan sekedar meringkuk ketakutan di pojokan. Tunggu sebentar, saya setuju dengan gagasan tentang perlindungan proaktif dan kehati-hatian ini. Sangat masuk akal. Tapi jujur saja, waktu saya baca teks-teks terjemahannya di dokumen ini, kata takwa itu sering banget disandingkan dengan sesuatu yang bernada ancaman. Ah, saya tahu arah pembicaraan ini. Iya kan? Misalnya nih, saya bacakan ya. Ada kutipan di surah Al-Baqarah ayat 24. Teks Arabnya berbunyi, Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Terjemahannya itu kurang lebih, maka peliharalah dirimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Iya, ayat yang sangat populer. Nah, kalau ada kata neraka dan api, bukankah wajar kalau orang mengartikannya murni sebagai rasa takut? Gimana Anda mendamaikan dua hal ini? Itu pertanyaan kritis yang sangat bagus. Yang mempesona di sini adalah bagaimana teks tersebut menggunakan konsep yang disebut wikayah. Seperti yang Anda bacakan tadi, kata fatakwa berasal dari akar kata waka. Maknanya peliharalah atau bentengilah. Jadi fokusnya ke kata kerjanya ya? Benar, memang ada ancaman di sana, yaitu konsekuensi di hari kiamat. Tapi perhatikan instruksinya. Instruksinya bukan takutlah dan menangislah. Instruksinya adalah bangunlah sebuah benteng perlindungan. Ah, jadi ini soal membangun sistem pertahanan. Tepat. Jika kita bawa ke analogi modern yang mungkin lebih relevan untuk Anda yang mendengarkan hari ini, takwa itu bekerja persis seperti firewall pada jaringan komputer Anda. Firewall.
Menarik. Gimana tuh? Ini, komputer Anda terhubung ke internet, dan internet itu kan penuh dengan virus, malware, peretas. Apakah Anda takut? Tentu ada kekhawatiran data Anda dicuri. Tapi apakah ketakutan itu bikin Anda cabut kabel internet dan berhenti pakai komputer? Ya enggak dong. Kita cuman install antivirus atau nyalain firewall. Nah, itu dia. Firewall itu kan sistem yang nggak pasif. Dia terus-menerus hidup di latar belakang, memantau data yang masuk, memindai, dan secara aktif memblokir ancaman yang mencoba merusak sistem Anda. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang secara aktif memasang firewall spiritual untuk memblokir hal-hal yang bisa merusak integritas jiwanya. Analogi firewall ini brilian banget. Ini 100% soal proaktif ya. Oke, kalau takwa ini adalah semacam firewall spiritual, pertanyaan selanjutnya di kepala saya, gimana cara kita menginstalnya? Apakah ibadah ritual yang biasa kita dengar itu bagian dari proses instalasinya? Tentu saja. Karena waktu saya menyusuri sumber teks kita, saya menyadari satu pola yang mencolok banget. Betapa seringnya teks ini menggunakan kata tatakun, yang artinya agar kamu bertakwa, tepat di ujung sebuah perintah ibadah. Anda punya mata yang sangat jeli. Pola itu sebenarnya kunci utama untuk memahami arsitektur spiritual dari teks ini. Ritual-ritual itu tidak pernah berdiri sendiri sebagai tujuan akhir. Mereka cuma alat. Betul, instrumen atau kendaraan. Dirancang spesifik untuk membawa Anda pada satu destinasi. Ya, destinasi itu adalah takwa. Biar lebih jelas untuk Anda yang mendengarkan, mari kita lihat buktinya langsung dari teks ya. Di surah Al-Baqarah ayat 21, ada perintah yang sangat mendasar tentang menyembah Sang Pencipta. Bunyinya, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Dan perhatikan penutupnya. Iya, ujungnya ditutup dengan la'allakum attaqun, agar kamu bertakwa. Lalu ada lagi perintah ibadah yang butuh usaha fisik besar, yaitu puasa. Di ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Dan tebak, ujungnya apa? La'alakum tatakun. Selalu bermuara ke arah yang sama. Disinilah kita melihat pergeseran paradigma yang penting. Takwa diposisikan sebagai hasil akhir atau target dari sebuah pengabdian. Kita ambil contoh puasa yang Anda sebutkan tadi. Anda menahar lapar dan haus selama belasan jam. Logikanya, Tuhan tidak diuntungkan sedikit pun dari rasa lapar manusia, kan? Sama sekali enggak. Jadi, untuk apa? Target utamanya adalah transformasi batin. Puasa melatih penguasaan diri Anda, mendobrak kebiasaan instan Anda, dan memaksa Anda melatih empati. Hasil dari pelatihan intensif inilah yang disebut takwa. Jadi ibaratnya kalau rutinitas ibadah kita itu kayak pergi ke gym, tempat kita angkat beban dan lari di treadmill, takwa itu adalah masa otot dan kesehatan jantungnya ya. Analogi yang sangat akurat. Olahraganya bukan tujuan akhir, tapi sehatnya itu tujuannya. Kalau kita rajin nge-gym, tapi karakter kita atau gaya hidup kita di luar gym berantakan, ya bohong aja. Sama halnya dengan ibadah kurban. Teks tersebut dengan tegas menyatakan bahwa bukan daging atau darah hewan kurban itu yang sampai kepada Tuhan. Yang sampai adalah ketakwaan dari hati pelakunya. Target tertingginya selalu transformasi karakter spiritual. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau kita sudah punya otot spiritual ini, bentuk aslinya di dunia nyata itu kayak apa? Ini yang bikin saya penasaran. Siapa sebenarnya orang yang bertakwa atau yang dalam bahasa teks kita disebut al-muttaqin ini? Ya, ini transisi yang krusial. Kita harus membawa takwa dari alam ritual turun ke bumi, ke realitas interaksi sehari-hari. Karena kita sering banget terjebak menilai kesolehan cuma dari atribut fisiknya aja kan? Betul. Ketakwaan sejati tidak pernah hanya terkurung di atas sajadah. Ia harus dipraktikkan secara sosial. Dan sumber kita memberikan definisi yang konkret soal ini. Di awal surah Al-Baqarah ayat 2-3, teksnya mendeskripsikan al-muttaqin secara berurutan. Dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin." Kitab ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mari kita bedah urutannya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat,
dan menafkahkan sebagian rezeki. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ayat yang Anda bacakan itu meruntuhkan batasan antara kesalehan pribadi dan sosial. Pertama, dimensi teologis, beriman kepada yang gaib. Ini fondasi di dalam hati. Kedua, dimensi ritual, yaitu sholat. Ini disiplin vertikal. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupakan. Dimensi integritas sosial ya, menginfakkan rezeki. Tepat. Jadi Anda tidak bisa mengklaim diri sebagai mutakin hanya karena Anda rajin sholat siang dan malam, sementara Anda pelit terhadap tetangga atau abai pada penderitaan orang lain. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Wah, ini menampar sih. Bahkan di bagian lain dalam dokumen ini, karakteristik mutakin diperluas menyentuh etika sosial yang lebih detail. Mereka dideskripsikan sebagai orang yang menepati janji. Orang yang bersabar bukan cuma saat ibadah, tapi bersabar dalam kesempitan dan penderitaan. Orang yang punya daya tahan mental di masa krisis ya. Iya. Dan lebih jauh lagi, secara literasi disebutkan bahwa bersikap adil adalah tindakan yang paling dekat dengan takwa. Adil? Keadilan sosial maksudnya? Absolut. Keadilan adalah parameternya. Anda tidak bisa disebut bertakwa jika Anda memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi takwa ini perpaduan luar biasa antara keyakinan batin, disiplin ibadah, dan keluhuran etika di masyarakat. Saya suka banget gimana Anda membedah konsep ini. Sesuatu yang tadinya terasa abstrak jadi sangat relevan. Nah, untuk membantu Anda yang mendengarkan agar lebih gampang mengingat konsep luas ini, saya menemukan satu hal yang indah di sumber kita. Teks ini menggunakan metafora dari keseharian kita. Metafora memang cara terbaik untuk menjelaskan hal abstrak. Teks ini menggunakan analogi pakaian. Coba Anda bayangkan, apa fungsi utama pakaian yang menempel di tubuh Anda saat ini? Kalau Anda harus keluar rumah tanpa pakaian itu, gimana rasanya? Pasti merasa sangat rentan dan kehilangan martabat di depan orang banyak. Dokumen kita persis menyinggung hal ini di surah Al-A'raf ayat 26, bunyinya, Ya Bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Lalu ada kalimat kuncinya, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Kenapa pakai metafora pakaian? Seperti yang Anda bilang tadi, pakaian fisik menutupi aib jasmani dan memberi kita kehormatan di ruang publik. Teks ini meminjam realitas itu untuk menjelaskan pakaian batin. Sebagus apapun jas mahal yang Anda pakai, kalau di balik jas itu Anda suka berbohong atau menipu rekan kerja, jas itu nggak bisa menutupi keburukan jiwa Anda. Pakaian fisiknya jadi nggak ada harganya ya kalau jiwanya rusak? Disinilah pakaian takwa bekerja. Ia menutupi aib rohani Anda. Ia menjaga kehormatan sejati Anda di mata manusia dan Sang Pencipta. Seseorang yang memakai pakaian takwa tidak akan pernah kehilangan harga diri karena nilainya ditentukan oleh integritas batinnya, bukan merek baju yang dia pakai. Pakaian batin yang menutupi aib rohani. Ini analogi yang nempel banget di kepala. Selain pakaian, ada metafora kedua yaitu bekal perjalanan. Di surah Al-Baqarah ayat 197, ini konteksnya perjalanan haji, teksnya bilang watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa bekal? Kita harus letakkan ini di konteks historisnya. Haji di masa lalu itu perjalanan melintasi padang pasir berbulan-bulan. Kalau nggak bawa makanan dan air, Anda bisa mati di jalan. Nah, kehidupan manusia ini kan pada hakikatnya adalah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Badai krisis keuangan, masalah keluarga, ujian hidup. Habis dirampas orang. Tapi takwa disebut khairozat atau sebaik-baik bekal karena dia satu-satunya bekal esensial yang anti krisis. Dia nggak akan kedaluarsa saat perjalanan hidup ini sampai ke tujuan akhir. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan pamungkas. Kalau kita udah susah payah membangun firewall, memakai pakaian batin tiap hari, dan mengumpulkan bekal ini, pasti Anda yang mendengarkan mulai mikir, apa sih standar tertingginya dan apa jaminan yang dijanjikan untuk usaha sekeras ini? Ini memunculkan pertanyaan penting soal tujuan akhir kita. Di dokumen kita, ada 2 ayat yang menjawab ini. Tentang standar di Ali Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Dan soal jaminannya di ayat 133 surah yang sama, disebutkan tentang surga seluas langit dan bumi yang uiddat lil muttaqin,
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa? Standarnya diminta sebenar-benar takwa karena ini bukan sekedar hitungan matematika transaksional. Anda tidak sedang berdagang dengan Tuhan. Hasil dari takwa adalah kecintaan dan penyertaan langsung dari Sang Pencipta. Dan frasa Uiddat lil muttaqin itu menunjukkan bahwa surga memang didesain secara eksklusif untuk mereka. Surga adalah habitat alami bagi jiwa yang telah ditempa oleh kesadaran takwa. Jadi, apa arti dari semua ini? Dari awal, kita melihat sebuah evolusi pemahaman yang luar biasa. Diksi takwa berubah dari sekedar rasa takut pasif menjadi sistem nilai komprehensif, mencakup ketaatan hukum, keadilan sosial, dan integritas batin. Dan bagi Anda yang mendengarkan, di dunia modern yang serba bising ini, di mana kita dibanjiri notifikasi dan godaan algoritma instan setiap detik, takwa adalah filter proaktif Anda. Takwa adalah kesadaran yang selalu menyala saat Anda membalas email, membaca berita, atau berinteraksi dengan siapapun untuk memastikan Anda tetap etis. Takwa adalah kompas internal Anda. Kesadaran aktif, kompas internal, filter proaktif, obrolan yang sangat menyegarkan. Namun sebelum kita benar-benar panik, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Silahkan. Jika teks ini menyebut takwa sebagai pakaian batin yang mutlak diperlukan untuk menjaga martabat kita, coba tanyakan pada diri Anda besok pagi saat berdiri di depan cermin. Sudahkah Anda mengenakan pakaian takwa Anda sebelum melangkah keluar pintu? Karena keluar rumah secara spiritual telanjang di dunia modern ini, mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Terima kasih sudah mengeksplorasi topik ini bersama kami. Sampai jumpa di obrolan mendalam kita selanjutnya.